Akan diberikan rezeki dari Allah yang tiada
disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapapun yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan mudah segala urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa dan kesalahannya, dan akan Allah lipat gandakan pahala amalan kebaikannya. Saudaraku kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah annahu yaghar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala amat pencemburu. Cemburu melihat seorang hamba melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan tanpa ada rasa malu-malu. Cemburu melihat seorang hamba mendatangi kezaliman demi kezaliman terhadap sesamanya. Cemburu menyaksikan seorang hamba yang ia ciptakan dari air yang hina mendatangi hal-hal yang ia haramkan atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih muttafaq alaih diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yaghar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pencemburu. Wa ghairatullahi an ya'tiyal mar'u ma harrama alaih. Dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba mendatangi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sebagai konsekuensi logis dari adanya sifat cemburu dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah tidak akan pastinya membiarkan hambanya berlarut-larut dalam kemaksiatannya. Allah pasti akan kirimkan pesan kepada hamba tersebut agar hamba tersebut kembali ke jalan yang ia ridhai. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, jika Fir'aun saja yang membunuh banyak bani laki-laki tak berdosa dan bahkan mengaku sebagai Tuhan, memproklamirkan diri di depan rakyatnya, "Ana rabbukumul a'la," akulah Tuhanmu yang maha tinggi, itu saja Allah Subhanahu wa taala kirimkan pesan kepadanya agar ia kembali. Dikirimkan kepadanya Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Dikirimkan kepadanya berbagai macam bala bencana dan malapetaka agar ia kembali. Fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qumala wad dhafadi'a wa kama ayatin mufassalat. Itu saja Allah Subhanahu wa taala kirimkan pesan untuk kembali. Maka hamba yang beriman, hamba yang senantiasa mengucapkan subhana rabbiyal a'la di dalam sujudnya, lebih berhak, lebih pasti akan mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala manakala ia melakukan suatu dosa dan kesalahan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hanya saja pesan dari Allah Subhanahu wa taala ini bermacam-macam dan beraneka ragam bentuknya. Kadang-kadang ia berupa sesuatu hal yang sangat halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka orang-orang yang memiliki hati yang sensitif. Sebagaimana dahulu salafus saleh, pendahulu kita orang-orang saleh, baru saja mereka merasakan adanya perubahan tingkah laku dari anak dan istrinya yang tadinya menurut menjadi melawan. Baru saja mereka merasakan adanya perubahan tingkah laku dari hewan tunggangannya yang tadinya jinak menjadi liar. Itu sudah cukup membuat mereka merasa bahwasanya ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Inni wajadtu azara maksiyati fi dabbati wa ahli." Sungguh aku mendapati dampak dari kemaksiatan yang aku lakukan pada anak dan istriku dan juga pada hewan tunggangan. Demikian ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada yang halus, tapi juga ada yang sulit dan berat untuk diterima oleh kita barangkali. Adalah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Dijebloskan beliau ke dalam penjara bukan karena kesalahan yang beliau perbuat,
kesalehan Nabi Yusuf alaihissalam, kebaikan budi pengertinya. Mereka minta agar Nabi Yusuf alaihissalam mentakwilkan, mentafsirkan mimpinya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam atas izin Allah, atas ilmu yang ia ilhamkan kepadanya, mentafsirkan mimpi kedua pemuda tadi. Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Adapun salah seorang di antara kamu berdua, kamu akan bebas dari penjara dan akan diangkat sebagai pelayan raja. Wa ammal akhar fayuslab fata'kulu at-tayru min ra'sih. Adapun kamu yang satunya, kamu akan keluar dari penjara ini, tapi setelah itu akan disalib hidup-hidup, dan setelah itu jasadmu akan dimakan burung-burung. Masyaallah muslimin hafizakumullah. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berpesan kepada pemuda yang ia tafsirkan mimpinya, ia akan bebas setelah itu. Ia berpesan kepadanya, "Udhkurni 'inda rabbik." Sebut namaku nanti di depan raja. Sebut namaku, bahwasanya di sini ada Yusuf, seorang yang terzalimi dan dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Yusuf lupa tidak meminta tolong terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kesalahan kecil, ma'asyiral muslimin. Hanya saja kesalahan kecil yang dilakukan waliyyun min awliyaillah, seorang wali di antara wali-wali Allah, seorang nabi di antara nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang awam. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, sebagaimana kata para ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pesan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa bentuk pesannya, ma'asyiral muslimin? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Maka setan membuat lupa pemuda itu untuk menyebut nama Yusuf di depan raja. Maka kemudian Nabi Yusuf mendekam di dalam penjara selama beberapa tahun lagi lamanya. Masyaallah muslimin hafizakumullah. Setelah beberapa tahun, pemuda itu datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk minta ditafsirkan kepada beliau mimpi sang raja. Nabi Yusuf alaihissalam yang paham bahwasanya diperpanjangnya masa beliau mendekam di dalam penjara. Beliau paham bahwasanya itu adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau paham bahwasanya itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencela seorang pemuda itu, tidak mencela sedikit pun pemuda itu. Kenapa engkau lupa? Tidak, beliau diam dan hanya mentafsirkan mimpi yang beliau diminta untuk mentafsirkannya. Masyaallah muslimin hafizakumullah. Lain Nabi Yusuf, lain pula Al-Kisai, seorang imam al-Qur'an, seorang imam dalam masalah qiraat, seorang imam dalam ilmu nahwu yang sangat terkenal di antara kaum muslimin. Masyaallah muslimin hafizakumullah. Suatu ketika Al-Kisai salat, sedangkan di belakangnya ada ribuan kaum muslimin, yang salah satu di antara mereka adalah Al-Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid rahimahullah ta'ala. Al-Kisai adalah imamul Qur'an, seorang imam dalam qiraat. Ketika salat, muncul terbersit di dalam hati beliau rasa ujub, rasa kagum terhadap dirinya sendiri, seolah-olah beliau mengatakan, wallahi qiraati jamilah, demi Allah bacaan saya bagus sekali. Seolah-olah seperti itu beliau yang dirasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung kirimkan pesan kepada beliau, dibuat Al-Kisai lupa atau melakukan kesalahan dalam bacaan tilawahnya. Fadhalibtu ghalqatan ma ghalitaha al-awlad fil kutab, kata beliau. Kemudian aku terjatuh dalam kesalahan membaca, yang bahkan kesalahan itu tidak diperbuat oleh anak yang masih di usia kutab sekalipun. Faqara'tu la'allahum yarji'in badala min an aqra' la'allahum yarji'un. Kemudian aku membaca la'allahum yarji'in, padahal yang sebenarnya adalah la'allahum yarji'un. Al-Khalifah Harun al-Rasyid tidak berani membetulkan bacaan imam. Maka ketika sholat sudah selesai,
Khalifah bertanya, qira'atu man hadza ya imam? Ini qiraahnya siapa wahai imam? Maka al-Imam Al-Kisai pun akhirnya mengaku, qad yaqbul jawad ya Amirul Mukminin. Kuda yang lincah itu juga kadang-kadang bisa terpeleset wahai Amirul Mukminin, sebagaimana aku terpeleset itu tadi. Ma'asyiral muslimin, ini adalah bentuk pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, adanya virus COVID-19 dan berbagai macam malapetaka dan bala bencana yang lain, ini tidak lain adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepadanya, kembali kepada jalan yang Dia ridhai. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami coba, kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan agar mereka kembali. Begitupun adanya masjid di tengah-tengah kita, di dekat kita, sedangkan kita diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Ini juga adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepadanya. Begitupun Ramadan yang sebentar lagi hadir, di mana pintu-pintu kebaikan begitu dibuka lebar. Ini juga sebenarnya adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang yang berlomba-lomba memakmurkannya, ataukah kita termasuk orang yang biasa-biasa mensikapinya, atau bahkan kita termasuk orang yang menzalimi diri kita? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wa ba'd. Fa usikum ma'asyiral ikhwanil muslimin wa nafsi al-khati'ata al-mudnibata bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, saat ini kita masuk ke dalam sebuah bulan yang krusial, tapi banyak dilupakan oleh sebahagian orang. Dikatakan krusial karena di bulan inilah amalan-amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dilalaikan orang karena bulan ini diapit oleh dua bulan istimewa, yaitu bulan Rajab yang merupakan syahrul minal ashhuril hurum, termasuk salah satu dari 4 bulan yang Allah haramkan, Allah istimewakan, dan juga Ramadan yang merupakan sayyidus syuhur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita untuk memperbanyak berpuasa di bulan ini. Diriwayatkan bahwasanya beliau berpuasa 1 bulan full. Diriwayatkan pula bahwasanya beliau berpuasa mayoritas atau sebagian besar pada hari-hari di bulan ini. Dan diriwayatkan pula bahwasanya beliau memperbanyak puasa lebih daripada puasa sunnah beliau di bulan-bulan yang lain. Maka mudah-mudahan kita bisa contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di bulan ini para salafus saleh menyebut bahwasanya ini adalah syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'an, karena mereka dahulu fokus untuk mengisi detik demi detik dan menit demi menit untuk membaca Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. الله